Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yohana SPDK sebagai pendidik di SMK Negeri 7 Berau yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Yang pada hari ini, Rabu 28 Juni 2023, akan menjelaskan satu topik pembahasan materi yaitu menjadi dewasa dalam 6 aspek. Sebelum kita memahami secara mendalam bagaimana menjadi dewasa dalam 6 aspek ini, ada dua hal penting yang harus kita pahami dalam pemahaman materi ini. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana dewasa dalam 6 aspek atau lebih pada jasmani dan pertumbuhan secara psikologis pada perkembangan secara umum yang dialami oleh setiap orang dalam pertumbuhannya menjadi dewasa. Yang kedua, kita akan melihat pada perkembangan secara rohani. Dalam hal ini, kita akan mendalami pemahaman menurut teks Alkitab yang mencakup kedewasaan dan pemahaman serta penerapan sesuai dengan Alkitab pada 6 aspek perkembangan menjadi dewasa secara khusus sesuai dengan firman Tuhan. Baik, kita mulai pada langkah atau hal yang pertama, yaitu apa itu dewasa dalam segala aspek. Ada 6 aspek yang akan kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah aspek fisik. Dewasa secara aspek fisik merujuk pada tercapainya tinggi badan dan berat badan yang sesuai dengan tahapan usia atau perubahan dan perkembangan secara fisik atau jasmani. Yang kedua adalah aspek kognitif yang juga mengarah kepada psikologis, di mana secara kognitif merujuk pada bagaimana seseorang mampu untuk membuat keputusan yang logis dan memahami apa yang terjadi di lingkungannya secara dewasa melalui perkembangan di setiap aspek. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang aspek emosi, di mana emosi ini merujuk pada kemampuan menyatakan emosi kita, baik positif maupun negatif, di mana dengan alasan yang tepat, dengan cara yang tepat, serta pada orang yang tepat. Dan yang keempat adalah aspek sosial yang merujuk kepada kemampuan seseorang dalam tingkat kedewasaannya dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dengan yang muda, sebaya, maupun yang lebih tua, dengan dasar tidak memanipulasi dan dimanipulasi, atau memanfaatkan dan dimanfaatkan. Ya, aspek yang kelima adalah aspek moral atau spiritual atau yang menjadi pondasi yang kuat dalam menjadi dewasa di 6 aspek ini, yaitu dewasa secara moral atau spiritual merujuk pada kemampuan seseorang yang mampu menjalin relasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama, dengan menggunakan standar nilai yang berlaku secara universal dan konsisten. Dan yang keenam adalah aspek identitas diri, di mana identitas diri ini merujuk pada kesadaran pada diri kita secara pribadi bahwa diri kita ini sungguh memiliki beberapa kekuatan tetapi juga sejumlah kelemahan. Dari identitas diri ini kita bisa berproses mengevaluasi diri kita untuk bertumbuh menjadi dewasa dengan kepribadian yang kita miliki. Selanjutnya, kita lanjut pada hal yang mendasar pada poin 2,
yaitu dewasa menurut teks Alkitab. Pertama kita akan melihat pada kitab Lukas pasal 2 ayat 42 sampai dengan 52 yang secara garis besar dapat menguraikan secara totalitas dari 6 aspek yang kita bahas tadi sesuai dengan bahan Alkitab ini. Dalam kisah ketika Yesus berusia 12 tahun dan berada di bait Allah, menggambarkan sebuah proses kedewasaan pada diri Yesus yang terdapat secara khusus pada ayat yang ke-52 yang berbunyi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa bertumbuh dengan dewasa melalui 6 aspek juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Secara fisik, yang pertama terlihat kata bertambah besar, dan secara kognitif terlihat pada kata bertambah hikmatnya. Secara emosi terlihat pada kalimat Yesus tidak marah ketika orang tuanya datang menegur. Dan secara aspek sosial terlihat pada kata Yesus semakin dikasihi oleh manusia. Dan secara spiritual atau moral terlihat pada kata Yesus semakin dikasihi oleh Tuhan. Dan secara identitas diri terlihat di ayatnya yang ke-49 dengan mengatakan, "Mengapakah kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa saya harus berada di rumah Bapakku?" Ini adalah salah satu wujud identitas diri Yesus yang semakin bertumbuh menjadi dewasa dari tahap 6 aspek tadi, bahwa dia harus mewujudkan pribadinya sebagai anak Allah untuk menjadi saksi Kristus dengan berada di bait suci menyampaikan kebenaran dan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita melihat pada kitab 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-20. Ini memberi makna iman tentang pentingnya pertumbuhan menjadi dewasa secara spiritual, dalam arti bahwa bertumbuh menjadi dewasa secara spiritual hanya boleh diperoleh apabila seseorang menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan juga diperoleh melalui cara kita menjalin relasi dengan Tuhan melalui mencintai, membaca kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, dewasa secara spiritual akan diperoleh apabila kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita, karena tidak pernah orang itu tumbuh untuk terlalu muda dalam memulai mengenal firman Tuhan secara pribadi. Sekali lagi, tidak pernah seseorang untuk terlalu muda untuk mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Sebagaimana yang dikatakan juga dalam kitab Yeremia. Ketika Yeremia mengatakan, "Aku masih terlalu muda," maka Tuhan mengatakan, sesungguhnya sejak dari dalam kandungan kita sudah dibentuk oleh Tuhan untuk bertumbuh menjadi dewasa dalam pengenalan akan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita bisa melihat pada kitab Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-10. Mengingatkan dan mengajak kita semua untuk dewasa secara spiritual, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepadanya dalam segala hal, termasuk dalam 6 hal aspek tadi. Dan hidup kita memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik
dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kolose pasal 1 ini menekankan satu kesimpulan yang paling mendasar bagi kita dalam bertumbuh menjadi dewasa melalui 6 aspek tadi, yaitu dengan senantiasa menjadi pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa, berbuah baik dengan pengenalan akan kebenaran firman Tuhan dalam relasi kita dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dan juga dengan sesama. Jadi, dengan demikian, menjadi dewasa dalam 6 aspek dapat disimpulkan bahwa bertumbuh menjadi dewasa adalah tugas setiap orang sebagai pengikut Kristus. Kita memaknai pertumbuhan ini sesuai dengan teladan yang telah diperlihatkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 52. Jangan puas apabila kita masih bertahan pada sikap kekanak-kanakan. Jadilah serupa dengan Kristus dalam sikap, perilaku, dan tindakan yang selalu memprioritaskan Tuhan sebagai pribadi yang bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, thank you so much. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom. Tuhan memberkati.